Ya, smart listener menikmati waktu santai, saya kira banyak hal sih ya yang bisa kita lakukan ya. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan di rumah ya. Nah, pilihannya, kalaupun Anda juga bisa melakukan banyak hal di rumah, tapi juga Anda juga bisa melakukan hal-hal menarik lainnya ya di luar rumah ya. Misalnya dengan melakukan olahraga ya, seperti lari atau bersepeda, atau Anda yang suka menikmati hal-hal yang indah, menikmati keindahan bahari dari bawah laut. Nah, kegiatan ataupun aktivitas yang bisa Anda lakukan tentu dengan melakukan kegiatan penyelaman ya. Nah, untuk malam hari ini Smart Listener, saya bersama dengan tamu-tamu spesial yang sudah hadir malam ini. Kalau Anda melihat di sisi kiri dan juga kanan saya, ini seragam ya, seragam PDL TNI AL ya, tamu-tamu spesial saya untuk malam hari ini. Baik, langsung saja kita berkenalan dengan bapak-bapak tentunya dari Pangkalan Utama TNI AL 6 Lantamal 6 Makassar ya. Langsung saja di sini ada Bapak Pelda Kasmito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak. Iya, ini Pelda Kasmito. Mungkin bisa informasi dulu nih, singkatan ataupun kepanjangan dari Pelda. Ini apa nih, Pak? Kalau Ya. Pelda itu di militer TNI, singkatannya Pembantu Letnan 2. Iya. Jadi singkatnya Pelda gitu ya. Iya, betul. Baik. Gimana kabarnya Pak Kasmito? Alhamdulillah sehat. Dengar-dengar katanya baru pindah ke Makassar gitu ya Pak ya? Oh iya, kebetulan menempati role semula yang di sini. Oh gitu ya. Baru setengah bulan lah. Semoga betah ya di Makassar ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan, amin. Iya, amin. Iya. Baik, yang tamu berikutnya ya. Ini ada Bapak Sada Sair ya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak. Selamat malam ya. Gimana kabarnya Pak? Tetap semangat ya? Sehat. Tetap semangat. Ya, baik. Dan juga saya langsung saja menyapa nih ya. Salah seorang dokter dari Pangkalan Utama TNI AL 6 Lantamal 6 Makassar. Di sini ada Mayor Laut K. Dr. Fani SPTHT KL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya panggilnya Bapak atau dokter nih? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak. Ya, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah masih sehat. Ya, untuk malam ini saya ngundangnya kita di sini dulu Pak ya, di studio Smart FM ya. Baik. Jadi bukan di rumah sakit Pak. Baik ya. Dan Smart Listeners, kami informasikan juga di Smart Community yang tentunya spesial program yang kami hadirkan untuk Anda. Ini setiap Rabu malam ya, dari jam 7 sampai jam 8 malam ya. Tentu malam hari ini kita bersama dengan bapak-bapak dari Pangkalan Utama TNI AL 6 Lantamal 6 Makassar. Tentu yang menjadi pertanyaan juga nih ya, Anda yang ingin mengetahui apa aja sih kegiatan-kegiatan di Lantamal 6 Makassar ya. Ini langsung aja nih, saya ke Dr. Fani atau saya langsung aja Dr. Fani dulu, silakan. Baik, kita sebagai pengawal TNI Mic-nya lebih dekat Pak. Silakan, TNI ya. Angkatan Laut, Ya. sebagai pengawal TNI Angkatan Laut, salah satu kegiatan yang utama kita yang banyak diminati orang itu adalah penyelaman sebetulnya. Nah, pas kalau misalnya malam ini topiknya adalah keamanan tentang penyelaman. Nah, nanti untuk informasi dan keterangan bagaimana penyelaman itu yang aman, segala macam, ini kita mempunyai salah satu instruktur TNI Angkatan Laut yang mumpuni. Ya, itu Pelda Kasmito. Pak Sair ini dia juga penyelam sekaligus sebagai pengawal chamber juga. Jadi lengkap nih Mbak. Jadi ada instruktur, instruktur dan penyelam. Ini juga penyelam dan ada dokternya pengawal. juga. Ada dokternya juga. Baik, langsung saja nih ya. Tentu juga masyarakat nih ingin mengetahui nah, untuk sebenarnya untuk syarat-syarat untuk menjadi penyelam itu apa sih? Silakan. Ya, baik Ya. Mbak.
pastinya kalau untuk syarat-syarat itu harus dipenuhi, yaitu pasti orang harus berbadan sehat, sehat jasmani dan rohaninya juga. Jangan sampai orang sehat jasmaninya, rohaninya ternyata ada gangguan mental, tidak bisa dia masuk ke syarat itu ya. Kemudian syarat berikutnya memenuhi standar minimal umur, karena untuk mengambil lisensi atau nantinya kita akan arahkan ke sekolah yang mendapatkan SIM lah, surat izin menyelam. Oh, jadi ada, iya, itu umurnya minimal 14 tahun. Ya baru bisa mengambil lisensi. Kemudian syarat-syarat yang lain, kemampuannya dia juga harus minimal bisa, ini menurut PPDSI ya, persyaratan standar istilahnya PPDSI ya, standarnya lah istilahnya, persyaratan peraturan dasar selam Indonesia. Itu seorang calon penyelam harus mampu berenang 200 meter gaya bebas. Bebas dalam hal ini itu mau gaya kupu-kupu, mau gaya crawl, mau gaya apa saja, yang penting mampu sejauh 200 meter non-stop. Kemudian yang kedua, dia mampu tahan nafas standar yang diterapkan 1 menit. Kemudian dia bisa menyelam dalam air minimal 12 meter. Dia harus mampu juga tahan di permukaan dengan menggunakan tangan dan kaki yang ada selama 10 menit. Kemudian yang syarat yang terakhir, dia juga harus bisa tahan, dilanjutkan ini ya, dari 10 menit tadi ada 5 menit tanpa gerak tangan dan kaki, jadi floating, ngambang. Oh, ngambang. Iya, itu syaratnya kalau mau mengikuti lisensi penyelaman tahap dasar. Ini baru tahap dasar, ada tahap jenjang-jenjang berikutnya yang sampai seperti kami yang akhirnya mendapat gelar instruktur. Jadi ada minimal 5 kali sekolah itu untuk menuju ke instruktur. Iya, seperti artinya itu. Ada tahapannya gitu ya. Tahapan, iya. Kirain langsung dapat lisensi. Iya. Ternyata ada tahapannya juga ya. Ada tahapan, ada syarat-syaratnya juga untuk menuju jenjang berikutnya. Syaratnya harus begini begitu. Iya. Oke. Kemudian Pak, untuk alat-alat yang digunakan tuh. Iya. Iya. Kebetulan kalau yang kita mau bicarakan ini kan sebenarnya penyelaman banyak metode alatnya yang dipakai. Ada scuba, penyelaman scuba atau biasa orang sebut scuba diving. Ada penyelaman closed circuit, yang itu yang biasa dipakai sama para pasukan khusus yang tidak keluar gelembung. Ya, ada semi, yang semi juga ada, yang keluarnya ada setengah tapi juga ada tetap yang diproses ke dalam. Ada namanya tethered diving atau air supply service, yang dia nyelamnya menggunakan sumber udara atau pernapasannya tetap di atas, orangnya di bawah. Nah, itu biasanya dipakai untuk commercial diving. Commercial diving itu pekerjaan yang mengutamakan profit lah istilahnya. Itu penyelam-penyelam profesional seperti itu. Iya. Ya, jadi ada persyaratannya, kemudian untuk peralatannya juga gitu ya. Iya, macam-macam. Tapi pada dasarnya kalau semamanya ada beberapa aktivitas ya yang kita tahu ya, seperti nelayan ya, para nelayan itu kan juga melakukan kegiatan ataupun aktivitas penyelaman, menyelam gitu ya. Iya. Nah, kalau dibanding dari penyelam konvensional kemudian dari TNI AL, kalau yang dari konvensional itu bagaimana sih untuk pemenuhan standar keamanan mereka dengan alat selam yang mereka gunakan? Iya, jadi ini juga problem kita ya. Kebetulan kami kan juga instruktur, ada tanggung jawab ke situ. Selain kami juga di Angkatan Laut, itu kebetulan saya dinas sendiri kan di staf intelijen. Itu memang harus mengedukasi masyarakat ke sana. Pada dasarnya yang saya pantau selama ini, ada memang kesalahan-kesalahan fatal yang dianut sama para penyelam tradisional.
ajaran-ajaran sesat yang mereka sampaikan, yang tanda kutip ajaran sesat masalah menyelam, itu kebiasaan para senior-senior atau yang sudah melaksanakan menyelam. Yang pertama biasanya, kamu kalau nggak jebol telingamu, kalau nggak gendang telinga mau pecah, nggak bisa menyelam kamu. Ya, itu padahal ilmu itu sangat dasarnya, tapi mereka tidak bisa menguasai, malah salah-salah ajarannya. Itu. Kemudian saat menyelam mereka tidak menggunakan teknik yang benar. Asal menyelam saja turun sampai habis batas selang yang mereka pakai. Ya, kemudian tidak ada ilmu sebenarnya. Iya, asal turun. Kemudian begitu selesai, misalkan dia menembak ikan atau mencari teripang, kan ada karung di bawah diikutkan kan? Selesai mereka ikut naik sama-sama itu, tangkapannya itu ditarik selang-selangnya. Ini kalau kebiasaan nelayan ya, karena saya banyak berkomunikasi dengan nelayan, Mbak. Tarik sampai ke atas sama temannya yang menyelam. Kalau sudah dikode dari bawah, berarti selesai itu, langsung ditarik begitu. Padahal itu sangat fatal. Nanti bisa dijelaskan sama dokter, Dr. Fani, karena itu yang berhubungan dengan hiperbarik nantinya itu. Apa yang terjadi apabila seperti itu. Itu, Mbak. Oke. Saya langsung aja nih ya. Dari Pelda Kasmi itu langsung aja ke Dr. Fani nih. Apa nih kalau semuanya tadi ya dari penyelam konvensional, terus ternyata dari alat-alat yang digunakan itu tidak mumpuni ataupun tidak aman gitu ya untuk keselamatan mereka. Nah itu apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan Dr. Fani. Baik, terima kasih Mbak. Jadi untuk keamanan penyelaman memang kita harus mendapatkan pengetahuan. Kalau lisensi mungkin orang yang cenderung dia hobi atau segala macam. Tapi target sebetulnya untuk para nelayan sebetulnya. Kita salah satu TNI Angkatan Laut yang di Lantamal ini mempunyai tugas, salah satunya adalah memberikan edukasi kepada para nelayan bagaimana sih tentang keamanan untuk menyelam sendiri. Nah, yang terjadi sampai saat ini yaitu mereka banyak tidak mendapatkan pengetahuan yang baik mengenai penyelaman yang baik seperti apa. Yang tadi dijelaskan oleh Pak Casmito sudah betul. Hanya saja kalau apa yang terjadi sih sebetulnya? Kalau resiko apa yang terjadi apabila tahap-tahap penyelaman tidak dipenuhi secara baik? Kita kenal istilah dekompresi namanya. Dekompresi. Kasus-kasus penyelaman dekompresi bisa sampai lumpuh. Nah, kenapa bisa dekompresi? Pada kedalaman tertentu lebih dari 10 sampai 12 meter orang menggunakan tabung oksigen udara bebas. Sekian lama dengan suhu tertentu orang cenderung gas nitrogen yang ada di tubuh itu cenderung larut masuk ke pembuluh darah. Begitu masuk pembuluh darah, akhirnya terbentuklah gas nitrogen berbentuk gelembung-gelembung. Sebetulnya tidak boleh adanya gelembung apapun yang ada di pembuluh darah. Pembuluh darah itu adalah jalan. Isinya adalah material-material seperti Hb, eritrosit, ya, segala macam, termasuk gas nitrogen. Kalau dia larut di dalam pembuluh darah, sebetulnya tidak boleh. Kalau itu terkumpul membentuk gas, dia akan cenderung menyumbat biasanya di persendian. Nah, kalau sudah menyumbat, artinya organ yang dituju oleh pembuluh darah di kemudian itu tidak tercapai. Artinya apa? Tidak cukup mempunyai makanan, tidak cukup suplai oksigen dan segala macam. Terjadi lumpuh lah. Nah, inilah kadang-kadang penyelam atau nelayan tidak mempunyai pengetahuan yang baik lah mengenai itu. Artinya
saya harus kayaknya harus sekolah deh untuk menyelam, harus butuh biaya. Tidak seperti itu sebetulnya. Tidak seperti itu. Jadi kasus-kasus penyelaman ini banyak di nelayan ini cenderung turun temurun karena tidak mendapatkan ya betul dari seniornya turun temurun cenderung apa? Langsung aja turun ya. Iya, langsung turun karena senior atau bapaknya mungkin kalau nggak sampai gendang telinga jebol segala macam ya aman. Nah, tidak boleh seperti itu. Tidak boleh. Demikian, Pak. Ini tugas ya dari teman-teman penyelaman dari Lantamal Makassar ini untuk memberikan edukasi gitu ya kepada nelayan-nelayan konvensional ini ya, penyelam konvensional ini. Baik, kita masih lanjut lagi sebentar ya untuk perbincangan kita di malam ini. Kita break untuk sesaat ya. Dan smart listeners, untuk Anda juga yang ingin bertanya, silakan di kolom chat kami di channel YouTube Smart Ava Makassar. Kita break untuk sesaat.